semua, perkenalkan nama saya Agus Didin, NIM 233.3 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Sembena Kupang. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi baru dari buku review ke-8, yaitu Metodologi Aktivitas Kompleks, Landasan Pemahaman dan Pemodelan, dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena saya akan memaparkan video materinya. Selamat menyaksikan. Bab 1 adalah rumusan masalah dan umum pendekatan. A, yaitu topik penelitian. Di sini menjelaskan bahwa aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik, aktivitas sebagai pekerjaan manusia yang bermakna dan tindakan sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar kebutuhan. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor terlibat di dalamnya. Semua ini entitas dan operasi mengikat bersama beberapa gagasan dasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan yang ketiga, signifikan jumlah bagian penyusunannya adalah buatan, yaitu buatan manusia. Menggabungkan entitas serupa sesuai dengan alasan tertentu, mereka dapat ditunjuk sebagai sistem sosial teknik atau STS. Didefinisikan sebagai sistem kompleks yang melibatkan orang dan mungkin elemen teknis dan alami. Aktivitas organisasi dan manajemen yang kompleks, sebagian besar artefak sistem sosial memiliki tujuan dan karena itu membutuhkan organisasi dan manajemen. Tujuannya adalah kepenuhan, berarti berorientasi pada hasil, bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, mencapai tujuan tertentu, sasaran, sumber atau akar penyebab dari setiap hasil adalah aktivitas dengan komponennya dan elemen. Dan di atas segalanya, orang sebagai aktor yang terlibat dalam aktivitas yang paling penting, komponen penting dari aktivitas. Yang ke B, yaitu relevansi masalah. Di sini menjelaskan bahwa disiplin dan metode terkait, pokok bahasan metodologi kompleks aktivitas atau pola umum organisasi dan manajemen CA atau STS sangat erat terkait dengan pertanyaan mengelola sistem organisasi dan teknik yang kompleks yang telah lama menjadi topik penelitian. Pertama dan terutama adalah para filsuf, karena masalah ini bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikannya hanya karena tidak cocok atau di era pasca diferensiasi ilmu ke dalam ruang lingkup kepentingan dari salah satu monodisiplin. Teori dan metodologi organisasi. Teori organisasi mengeksplorasi tersebut fenomenologi atau bagaimana sistem diatur. Explanatory atau mengapa sistem diatur, dan aspek normatif atau bagaimana sistem harus diatur. Sistem pengorganisasian alam yang berbeda. Langkah yang paling jelas yang dibuat di bawah ini dalam mengembangkan metodologi adalah bahwa pertama, dalam deskripsi standar kegiatan, subjek dan materinya secara eksplisit diperkenalkan. Kedua, model elemen struktural aktivitas dan aturan operasionalnya untuk membangun struktur fraktal aktivitas diusulkan. Ketiga, secara konstruktif menggambarkan struktur logis
sebab akibat dan proses aktivitas mencerminkan termasuk struktur dan isi dari tahap implementasi aktivitas. Keempat, yaitu peran kunci teknologi dan ketidakpastian aktivitas diidentifikasi dan dianalisis. Kelima, tujuan tinjauan terkoordinasi bersama dari siklus hidup aktivitas, subjek, sumber daya dan teknologi. Kelima, organisasi dan manajemen kegiatan dianalisis. Semua ini memungkinkan kita tidak hanya untuk menyelidiki pola umum aktivitas kompleks, tetapi juga untuk memecahkan masalah pengorganisasian dan pengolahannya, termasuk subjeknya dan asal tunduk pada sistem organisasi dan teknis yang kompleks. Sekarang kita beralih ke bab 2, yaitu aktivitas kompleks dan seluruh sistemnya karakter. A, yaitu aktivitas sederhana dan kompleks. Di sini menjelaskan bahwa representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural aktivitas dalam metodologi modern tidak mengandaikan dekomposisi tujuan, teknologi dan hasil kegiatan dan tidak mengandung kesenian produksi. Misalnya, presentasi kegiatan mengembangkan modal mobil atau cucian mesin atau fasilitas teknis kompleks lainnya untuk produksi, penjualan, layanan, dan lain-lain. Karakter dari aktivitas dasar menyiratkan bahwa 3 kondisi terpenuhi. Yang pertama, teknologinya tidak berubah selama aktivitas itu sendiri telah ditetapkan untuk pengamatan atau penelitian subjek kegiatan dan konsumen hasil. Yang kedua adalah subjek kegiatan itu unik dan bervariasi dalam prosesnya sesuai dengan teknologi yang sebenarnya merupakan tujuan kegiatan, tetapi tidak mengubah tempat dan perannya dalam konteks atau persyaratan subjek kegiatan jangan berubah. Yang ketiga, yaitu entitas yang melakukan aktivitas itu unik, didefinisikan dengan jelas dan terbatas, dan juga tidak ditransformasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang ke B, yaitu struktur aktivitas kompleks. Di sini menjelaskan bahwa struktur logis dari CA aktivitas kompleks dicirikan oleh banyak teknologi, objek, subjek dan atau objek aktivitas. Ketika elemen dari satu aktivitas kompleks, elemen dari aktivitas dasarnya, elemen aktivitas kompleks ada dihubungkan sebab akibat satu sama lain. Membentuk struktur sementara CA memang meminjamkan kepada individu tertentu atau sebagai elemen CA bank retail, meliputi operasi berikut. A, yaitu penerimaan aplikasi dan kuesioner dari calon peminjam. B, mengumpulkan data tambahan tentangnya. C, analisis risiko dan penyusunan formulir internal peminjam. D, pertimbangan kuesioner peminjam oleh karyawan terkait atau komisi dan membuat keputusan. E, pelaksanaan perjanjian pinjaman. Dan ke F, membuat posting di akun. Sekarang kita beralih ke bab 3, yaitu model struktural aktivitas kompleks. A, model elemen struktural kegiatan. Di sini menjelaskan bahwa struktur elemen aktivitas kompleks sebenarnya adalah komposisi skema komponen, prosedur kegiatan dan skema aktivitas, subjek dan materi pelajarannya. Kami memperkenalkan konsep-konsep elemen struktural aktivitas. Objek struktur yang pertama, yaitu diciptakan untuk mencapai tujuan,
tertentu atau memperoleh hasil tertentu atau transformasi dari materi kegiatan. Yang kedua, yaitu mengkarakterisasi kegiatan atau bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan teknologi pada sistem tertentu. Yang ketiga, yaitu mata pelajarannya adalah STS tertentu. Di bawah ini kita akan menggunakan elemen struktur dari aktivitas atau menggunakan singkatan CSA sebagai formalisme terpadu model standar elemen CA. Yang ke B, yaitu karakteristik elemen struktural kegiatan. Di sini menjelaskan bahwa himpunan komponen prosedural aktivitas digunakan sebagai dasar. KLHS adalah representasi universal dari aktivitas dasar atau bukan membutuhkan rincian lebih lanjut. Sangat mudah untuk memverifikasi bahwa KLHS menanggapi masing-masing dari 4 definisi perusahaan pilihan atau enterprise serta ontologi nilai yang diciptakan perusahaan. Properti dasar yang penting dari perusahaan adalah bahwa kegiatan mereka ditunjukkan pertama, yaitu untuk menciptakan nilai target, kepentingan pemangku kepentingan eksternal atau menjual produk dan layanan kepada konsumen. Dan kedua, yaitu tentang transformasi dan pengembangan perusahaan dan elemen-elemennya. Evolusi objek selama aktivitas dan evolusi aktivitas sendiri dalam perjalanan pelaksananya. Sekarang kita beralih ke bab 4, yaitu ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. A, yaitu mengklasifikasikan jenis kegiatan dan strukturnya elemen. Di sini menjelaskan bahwa dalam realisasi aktivitas yang kompleks, beberapa elemen aktivitas diselesaikan oleh memenuhi permintaan atau kebutuhan dan tidak mengarah pada efek a priori yang tidak diketahui dalam hal aktivitas. Munculnya permintaan dapat disebabkan oleh salah satu dari 2 faktor. Yang pertama, yaitu pelaksanaan komposisi deterministik dari KLHS yang sudah ada sesuai untuk teknologi yang dikenal. 2, yaitu terjadinya peristiwa yang tidak pasti yang menyebabkan timbulnya elemen aktivitas atau analisis dan contoh pembangkitan elemen aktivitas. Yang ke B, yaitu aktivitas replikasi. Di sini menjelaskan bahwa kegiatan replikatif di atas sebagai kegiatan diskursus di mana aktivitas pasif direkam atau permintaan jenis tertentu dibuat, atau aktivitas aktif memungkin konsumen baru dari hasil kerja. Akibatnya permintaan tertentu diaktualisasikan dan aktivitas baru dari jenis yang diketahui dihasilkan menciptakan hasil yang diketahui. Contoh ilustratif dari aktivitas replikasi pasif adalah yang pertama, yaitu operator atau call center yang menerima pesan, permintaan, pesanan, dan perintah. Yang kedua, manajer klien atau penjual di toko bertemu dengan pelanggan yang masuk dalam memberi mereka layanan atau menjual barang. Yang ketiga, yaitu seorang karyawan atau kelompok kerja yang melakukan pekerjaan di diagnostik peralatan apapun atau pengendalian mutu bahan baku, bahan produksi, atau peralatan pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau produk dari perusahaan konstruksi pesawat terbang. Replikasi aktif adalah misalnya aktivitas kewirausahaan atau biasanya manajer puncak yang bersifat replika atau pengembangan usaha. 4, yaitu karyawan perusahaan
konstruksi pesawat terbang yang menjual pesawat terbang ke maskapai penerbangan. Yang kelima, yaitu karyawan bank retail tentang analisis peluang dan keputusan tentang pembukaan bisnis baru dari jenis yang dikenal. Cabang baru dari bank retail juga untuk membangun bengkel atau pabrik baru untuk merakit yang sudah ada menghasilkan model pesawat terbang atau rakitannya. Baiklah teman-teman, itulah hasil materi yang saya bawa pada hari ini. Semoga materi yang saya bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.